Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Naju Abrisda Ramdhani dengan NPM 23150618086. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anggrian Lutfiaratu dengan NPM 231506158. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil akhir dari tugas proyek mata kuliah jaringan komputer, yang mana saya akan menjelaskan rancangan topologi jaringan sebuah perusahaan yang memiliki 2 lantai, di mana pada lantai 1 terdapat 3 departemen, yaitu Departemen Pemasaran, Keuangan, dan juga Pengembangan. Lalu pada lantai 2 terdapat 3 departemen juga, yaitu Departemen Administrasi, Produksi, dan juga Penjualan. Yang mana pada proyek ini kami hanya menggunakan 4 unit PC pada setiap departemennya, dari total 20 PC yang diinstruksikan awal. Kemudian meskipun jumlah PC-nya yang digunakan lebih sedikit, rancangan topologi, skema pengalamatan IP, dan juga koneksi antar perangkat, hingga konfigurasi DNS dan juga routingnya tetap kami bangun secara fungsional dan juga representatif sesuai kebutuhan jaringan yang sesungguhnya. Nah, tujuan kami adalah memastikan seluruh fungsi inti jaringan seperti komunikasi antar perangkat dalam satu subnet, kemudian routing antar jaringan yaitu intersubnet, lalu akses ke layanan DNS dan juga internet. Dengan menggunakan perwakilan PC dari tiap departemen, kami dapat mensimulasikan arsitektur jaringan yang stabil dan representatif tanpa mengurangi esensi dari instruksi awal. Kemudian di sini kami telah melakukan pengalokasian IP address, yang mana terdapat IP address, subnet mask, kemudian default gateway untuk masing-masing departemen dengan pembagian VLAN, yaitu pada Departemen Keuangan menggunakan VLAN 10 dengan jaringan yaitu 192.168.10.2 dan juga default gateway-nya 192.168.10.1. Lalu selanjutnya untuk Departemen Pemasaran menggunakan VLAN 20 dengan jaringan 192.168.20.2 dan juga default gateway-nya 192.168.20.1. Dan juga departemen selanjutnya yaitu Pengembangan dengan menggunakan VLAN 30 dengan jaringan 192.168.30.2. Lalu default gateway-nya juga 192.168.30.1 dan juga pada lantai 2 dengan Departemen Administrasi menggunakan VLAN 40, yaitu lanjutan dari lantai 1 tadi. Lalu untuk Departemen Produksi itu menggunakan VLAN 50. Lalu yang terakhir yaitu Departemen Penjualan itu menggunakan VLAN 60. Nah, selanjutnya untuk subnet mask-nya, kenapa kami menggunakan 255.255.255.240 atau slash 28? Ini kami pilih dengan alasan yaitu slash 28 menyediakan 16 alamat IP, di antaranya yaitu 14 alamatnya dapat digunakan untuk perangkat, yang mana jumlah ini telah sesuai dengan kebutuhan IP di tiap departemen yang hanya memiliki beberapa PC dan juga printer, sehingga lebih efisien tanpa membuang banyak IP. Selain itu, penggunaan slash 28 juga mempermudah pemisahan jaringan antar departemen, meningkatkan keamanan, dan juga menyederhanakan manajemen serta troubleshooting jaringan. Jadi di sini saya akan mengecek untuk pembagian port di masing-masing departemen pada lantai 1 lewat switch lantai 1 menggunakan perintah yaitu show VLAN div. Kemudian di sini saya akan enable dulu. Langsung saja kita ketik yaitu show VLAN div. Nah, di sini terdapat informasi mengenai VLAN dan juga nama departemen, lalu statusnya dan juga portnya masing-masing departemen. Dimana pada VLAN 10 yaitu Departemen Keuangan, statusnya itu aktif dengan port yaitu fast Ethernet dari 0/1 sampai dengan fast Ethernet yaitu 0/5. Kemudian VLAN 20 itu untuk Departemen Pemasaran, statusnya aktif, kemudian portnya yaitu fast Ethernet 0/6 sampai dengan fast Ethernet 0/10. Lalu yang terakhir yaitu VLAN 30 untuk Departemen Pengembangan dengan statusnya aktif dengan port yaitu fast Ethernet 0/11 dan juga sampai dengan fast Ethernet 0/15. Jadi di sini saya akan mengecek akses internet yang diizinkan mana, yang ditolak yang mana. Yang dimana di sini masuk ke bagian router main-nya. Lalu kita enable dulu. Lalu langsung show access list.
Di sini akan muncul extend IP access list 100 yang dimana yang VLAN 10 yaitu deny yang artinya ditolak, yang dimana IP-nya 192.168.10. Kemudian yang 20 departemen pemasaran yaitu permit yang diizinkan, yang artinya dia memiliki akses internet dengan IP 192.168.20. Kemudian yang 30 yaitu departemen pengembangan yang izinnya deny yang artinya ditolak, di mana IP-nya 192.168.30. Jadi yang hanya diizinkan untuk memiliki akses internet di sini hanya VLAN 20 atau departemen pemasaran. Selanjutnya lanjut ke bagian server main. Di sini kita klik config, kita cek terlebih dahulu. Di sini saya memasukkan untuk default gateway-nya 192.168.100.1 untuk server. Kemudian untuk IP address-nya di sini saya berikan 192.168.100.2 yang dimana subnet mask-nya 255.255.255.240. Kemudian untuk mengatur DNS server google.com untuk menyambungkan ke departemen pemasaran, di sini kita klik service, lalu klik DNS. Nah, di sini saya sudah memasukkan untuk name-nya yaitu google.com, lalu untuk address-nya sendiri 192.168.100.2. Jadi pengaturan ini dilakukan agar server itu dapat melakukan fungsi DNS dengan benar, dan nantinya domain dari google.com ini dapat diakses di departemen pemasaran yang merupakan satu-satunya VLAN dari lantai 1 yang memiliki akses internet. Selanjutnya di sini kita akan coba ping google.com yang tadi sudah kita masukkan domainnya di bagian server main. Kita klik salah satu PC yang ada di departemen pemasaran. Kita ke bagian command prompt-nya. Nah, di sini kita bisa ketikkan ping google.com. Nah, output yang keluar adalah reply from dan juga 0% loss, yang artinya antara PC dan juga server ini sudah terhubung dengan internet karena sudah berhasil melakukan ping atau melakukan pemanggilan dari server dan juga PC-nya. Kemudian kita akan coba buka untuk mengecek di salah satu departemen keuangan. Kita akan melakukan ping antar departemen. Sini saya buka salah satu PC yang departemen keuangan. Lalu kita klik lagi di desktop, kemudian command prompt. Di sini kita akan ping sesuai alamat IP yang ada di departemen keuangan, di mana 192.168.20.10.3. Nah, jika keluar reply seperti ini, artinya dia juga sudah terhubung di dalam satu departemen dan juga di dalam satu switch yang sama. Kemudian di sini misalnya kita mau memanggil printer di departemen keuangan, kita tinggal masukkan IP printernya yaitu ping 192.168.10.6. Hasilnya juga reply from dan 0% loss, yang artinya printer itu sudah terhubung di dalam departemen keuangan di satu departemen. Lanjut di bagian 2, yang mana pada percobaan ini kita akan melakukan simulasi untuk menangkap data login yang dikirim melalui protokol HTTP menggunakan website dengan memanfaatkan browser teks, links di sistem operasi Ubuntu. Kita akan mengakses situs web rentan dan melakukan login. Selanjutnya, website-nya akan digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan menangkap kredensial, yaitu berupa username dan juga password yang dikirimkan tanpa enkripsi. Di sini saya sudah masuk di Ubuntu, lalu saya akan memasukkan username dan juga password. Lalu saya akan melihat IP, mengetikkan IP config. Di sini terlihat yaitu IP-nya 192.168.100.68. Kemudian
move ke WireSec-nya, lalu di sini klik WiFi. Saya akan mengetikkan HTTP dan IP address menggunakan IP yang sudah dilihat tadi. Lalu masuk lagi ke Ubuntu, saya di sini akan mengetikkan link. Oke, jadi ini masuk ke terminal linknya, lalu saya akan memasukkan username dan juga password, kemudian login. Lalu Ctrl C, kemudian masuk ke WireStart, saya enter, lalu akan tersedia search dari IP tersebut. Di sini saya pilih yang HTTP 503 pos, kemudian klik kanan, follow, lalu klik yang HTTP stream, lalu ia akan muncul berupa username dan juga password informasi, yang mana kita dapat melihat lalu lintas jaringan yang telah dilakukan pada Ubuntu server tadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan. Jadi kenapa aktivitas korban seperti username dan password ini bisa diketahui oleh penyerang di bagian sebelah sini? Itu dikarenakan situs yang diakses menggunakan protokol HTTP bukan HTTPS. Jadi HTTP ini tidak memiliki enkripsi sehingga semua data yang dikirim antara klien atau korban dan server dikirim dalam teks biasa atau plain text. Jika ada seseorang penyerang, yaitu Wireshark-nya, menyadap sniffing lalu lintas jaringan, jadi dengan filter seperti HTTP dan juga IP.addr sama dengan IP korban, penyerang ini dapat melihat isi lengkap request termasuk data username dan juga password yang dikirim saat login, selama dia juga berada di jaringan yang sama dengan korban. Sekian presentasi hasil dari proyek kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.